Jungle. Membuat ranking dengan banyak kriteria di Excel. Sebagaimana janji tutor XY sebelumnya, kali ini akan membahas tentang cara ketiga mencegah duplikat ranking atau peringkat ganda. Tutorial kali ini sekaligus membahas tentang cara membuat ranking Excel dengan multiple kriteria, atau ranking Excel dengan banyak kriteria. Contoh kasus menentukan ranking dengan banyak kriteria ini, biasanya terjadi pada guru atau wali kelas lembaga pendidikan. Di mana dalam menentukan ranking siswa, biasanya didasarkan pada jumlah nilai-nilai banyak mata pelajaran. Persoalan muncul tatkala jumlah nilai-nilai tersebut sama. Ketika terjadi jumlah nilai sama, maka ranking didasarkan pada urutan nilai mata pelajaran tertentu. Perhatikan contoh tabel Excel berikut ini. Data ini adalah tabel data yang sama seperti tutorial sebelumnya. Untuk data kolom A sampai kolom E, kita tulis secara manual. Sedangkan kolom jumlah, kita gunakan fungsi sum untuk menjumlahkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kolom jumlah inilah yang akan kita jadikan acuan perankingan nilai kita kali ini. Adapun kolom ranking, kita gunakan fungsi rank Excel, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ranking Excel pada contoh ini, didasarkan pada jumlah nilai. Karena ada beberapa nilai yang sama, maka muncul beberapa ranking ganda. Jika terjadi ranking ganda seperti ini, dan Anda ingin menentukan ranking berdasarkan kriteria pada nilai-nilai yang diperoleh siswa, maka ikutilah tutorial ini sampai selesai. Pada kasus penentuan ranking Excel ini, misal kita ingin membuat kriteria, bahwa ranking disusun berdasarkan jumlah nilai. Jika jumlah nilai sama, maka siswa atau nama yang memperoleh nilai 1 yang lebih tinggi, akan mendapat ranking yang lebih unggul. Jika jumlah nilai dan nilai 1 sama, maka akan diprioritaskan untuk yang mendapat nilai 2 yang lebih tinggi, begitu seterusnya dengan urutan kriteria nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Jika nilai 5 juga sama, maka nama yang mendapat nomor urut lebih kecil, atau yang namanya ditulis lebih dahulu akan diprioritaskan. Jadi, urutan kriteria penentuan ranking pada contoh ini adalah jumlah nilai, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nomor urut. Untuk membuat ranking Excel berdasarkan banyak kriteria, kita membutuhkan composite key. Composite key adalah kombinasi dari sel-sel kriteria, sehingga membentuk sebuah key unik baru, yang akan kita jadikan rujukan perankingan atau pemeringkatan. Cara membuat composite key dalam kasus pemeringkatan multi kriteria kali ini, adalah dengan membuat penjumlahan hasil perankingan pada masing-masing baris kolom kriteria yang sudah kita tetapkan. Agar lebih mudah dipahami, kita akan membuat kolom dummy atau kolom bantu, pada kolom I, kolom J, kolom K, kolom L, kolom M, sedangkan kolom N adalah sebagai composite key, dan kolom O adalah kolom hasil perankingan. Pada sel I2, sama dengan, rank, kurung buka, sel F2, titik koma, rank sel F2 sampai sel F11, tombol F4, titik koma, 1, kurung tutup, dikali 10, pangkat 8. Rumus Excel ini bermaksud membuat ranking untuk kriteria jumlah nilai yang diurutkan secara ascending atau naik. Pada sel J2, sama dengan rank, kurung buka, sel C2, titik koma, rank sel C2 sampai sel C11, tombol F4, titik koma, 1, kurung tutup, dikali 10, pangkat 6. Rumus Excel ini bermaksud membuat ranking untuk kriteria nilai 1 yang diurutkan secara ascending atau naik. Pada sel K2, sama dengan rank, kurung buka, sel D2, titik koma, rank sel D2 sampai sel D11, tombol F4, titik koma, 1, kurung tutup, dikali 10, pangkat 4. Rumus Excel ini bermaksud membuat ranking untuk kriteria nilai 2 yang diurutkan secara ascending atau naik. Pada sel L2, sama dengan rank, kurung buka,
sel E2, titik koma, rank sel E2 sampai sel E11, tombol F4, titik koma, 1, kurung tutup, dikali 10, pangkat 2. Rumus Excel ini bermaksud membuat ranking untuk kriteria nilai 3, yang diurutkan secara ascending atau naik. Pada sel M2, sama dengan, rank, kurung buka, sel A2, titik koma, rank sel A2 sampai sel A11, tombol F4, titik koma, 0, kurung tutup. Rumus Excel ini bermaksud membuat ranking untuk kriteria nomor urut yang diurutkan secara descending atau menurun. Rumus Excel pada masing-masing kolom tersebut bermaksud membuat ranking untuk masing-masing kriteria sesuai urutan kriteria yang sudah kita tetapkan di awal. Untuk kolom I sampai L, pemeringkatan atau perangkingan, kita buat secara order ascending atau urutan naik. Agar jumlah atau nilai yang tinggi, mendapat angka ranking yang tinggi pula. Sedangkan pada kolom M, order pemeringkatan kita buat descending atau menurun. Tujuannya, agar nomor urut yang lebih awal, atau yang ada pada baris atas, mendapat ranking yang lebih banyak secara angka, sesuai kriteria yang kita tetapkan sebelumnya. Adapun tujuan kali 10 pangkat 8, kali 10 pangkat 6, dan seterusnya, adalah agar hasil penjumlahan nanti, bisa kita pakai sebagai composite key, sebagai acuan pemeringkatan. Rumus Excel perkalian tersebut, tidak mutlak seperti itu. Angka di belakang pangkat, tergantung atau dipengaruhi dari jumlah siswa, atau jumlah rekor, yang akan kita ranking, serta jumlah kriteria yang kita tetapkan. Intinya, kita buat composite key yang bersifat unik, berdasarkan kolom-kolom kriteria, yang hasil akhirnya bisa kita ranking lagi, untuk mendapatkan ranking yang unik, dan sesuai yang kita harapkan. Jika rumus-rumus Excel tadi sudah Anda masukkan, berikutnya, masukkan composite key pada sel N2 dengan rumus Excel. Sama dengan, sel I2, tambah, sel J2, tambah, sel K2, tambah, sel L2, tambah, sel M2. Jika sudah, copy pastekan semua rumus pada masing-masing sel tadi ke bawah. Setelah berhasil membuat kolom composite key, selanjutnya kita akan membuat ranking multi kriterianya, berdasarkan kolom composite key yang telah dibuat tadi. Pada sel O2, sama dengan, rank, kurung buka, sel N2, titik koma, rank sel N2 sampai N11, tombol F4, titik koma, 0, dan kurung tutup. Jika sudah, copy pastekan rumus tersebut ke bawah. Nah, rumus pada kolom O2 sampai O11 ini, merupakan ranking yang sudah memenuhi kriteria, yang kita tetapkan di awal tadi. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang cara membuat ranking dengan banyak kriteria di Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.